Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1551. Apa-apaan ini? Ye Chen mengerutkan keningnya, perasaan buruk di hatinya, spontan. Tanpa banyak berpikir, dia segera berangkat dan langsung pergi ke pintu keluar pangeran, tetapi berlari ke Peng Huang Kaisar dan banyak orang suci besar yang bergegas ke depan, masing-masing dengan paksaan besar, dan langit virtual berkembang pesat. Melihat Huang Penghuang, Ye Chen berubah warna, dan menyadari keseriusan masalah, tetapi ada yang tidak beres. Berani mencuri ke klan Sun Peng, kamu memiliki keberanian yang sangat besar. Sun Peng Huang minum dengan keras, menatap Ye Chen dan mengejar dewa sepanjang jalan, tetapi benar-benar mengejar rumahnya sendiri, yang membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Dia benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah Tuhannya. Mencuri, kata Su Peng, membuat orang-orang hadir sedikit ragu, menatap Ye Chen dengan takjub. Ini jelas pangeran ke-9, pangeran tidak boleh pulang, dan aku telah mencuri. Dia bukan pangeran ke-9, Penatua Kun Peng berbisik dengan dingin, dan dia telah mendengar kuartet dengan bijak. Avatarnya adalah tebusan, yang dikendalikan oleh avatarnya, dan dewa itu menyelinap ke dalam keluarga Kun Peng. Ini, semua orang di tempat itu berubah warna. Mereka bahkan tidak menyadarinya, dan mereka menyelinap ke Pangeran Edward Peak. Jika bukan karena Sun Penghuang, mereka masih akan berada di Drum pada saat ini. Secara khusus, dua Raja Suci yang menjaga Pangeran Edward Peak memiliki punggung yang dingin. Siapa yang mereka pasang? Jika Pangeran Wu Peng dalam kesulitan, mereka tidak akan luput dari hukuman. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Masih ada orang gila di dunia ini yang berani mencuri ke klan Kun Peng untuk mengambil orang. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan langsung dibunuh. Aku memandang rendah dirimu. Ye Chen mencibir, menggerakkan mendengkur Pangeran Peng Peng, dan sekarang tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Sebagian besar Kaisar Peng Huang telah mengenalnya, jika tidak maka tidak akan ditemukan, dan tidak ada gunanya untuk menutupinya. Dia belum pernah menghancurkan Kun Peng sebelumnya, dan dia masih bisa menjadi kartu truf. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Li Penghuang mendengus, aku membiarkan anakku pergi. Jika kamu membiarkannya pergi, aku akan mati lebih cepat. Ye Chen memegang pedangnya di bahu Pangeran Kun Peng, dan menghubungkan hidupnya dengan metode rahasia. Dia tersenyum pada Raja Kun Peng, biarkan aku pergi, atau dia akan pergi semua, dan ada keluarga pangeran di jalan bersama, aku tidak buruk, menurut Kaisar Kun Peng. Rajaku benci dipukuli. Mata Peng Penghuang berwarna merah darah, dan pedang di tangannya sudah berbunyi bip. Tidak mungkin, aku ingin hidup. Ye Chen mengangkat bahu, kamu harus tahu bahwa jika dewa itu mati dan avatarnya sudah mati, orang tua itu memegang bukan hanya pangeranmu, biarkan aku pergi, semua orang selamat. Sebenarnya, Kaisar keluarga Peng tidak akan membuatku gila. Petik 2. Sangat bagus. Tanpa menunggu Peng Huang berbicara, ucapan dingin terdengar selama 9 hari. Di kedalaman, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan-lahan berjalan keluar, menginjak kehampaan, rambut panjang keemasan berkibar, cahaya keemasan bersinar, darah ganas, dan syok yang menginspirasi. Itu adalah leluhur suku Sun Peng. Dia tertidur, tetapi terbangun, dan ketika dia melihatnya, dia melihat pemandangan tanpa hukum. Melihat leluhur Sun Peng, Ye Chen melangkah mundur tanpa sadar, tapi itu adalah seorang kaisar yang benar-benar sempurna, seorang lalai, mungkin seorang kaisar maju, yang memiliki kekuatan luar biasa. Para prajurit Kaisar Sutian juga berdengung, melarang kuartet, dan ada kebangkitan kuat Kaisar Wei. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan dunia, dan itu cukup untuk menyapu segala sesuatu di dunia, menakutkan. Kekuatan tentara kekaisaran melawan langit, dengan penindasannya, jalur surgawi Ye Chen adalah hiasan, dan itu akan hancur menjadi abu layang dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi. Tubuh kuno yang sunyi, lelaki tua itu benar-benar memandang rendah dirimu. Nenek moyang tua Sun Peng jatuh, mata tuanya dingin dan kesepian, dan dia adalah seorang kaisar sejati, dan dia melihat tubuh Ye Chen Yuan yang sebenarnya. Arit, Ekaristi kuno, semua orang terkejut dengan pemandangan itu, apakah itu Kaisar Kun Peng atau Sein King, itu luar biasa. Dia melirik Kaisar Kun Peng dan menatap Ye Chen berturut-turut. Bagaimana ini mungkin? Pikiran semua orang pusing, bukankah benda suci kuno sudah mati di hutan kelaparan? Apakah dia hidup? Apakah dia memimpin seseorang untuk menumbuk tambang Kun Peng? Apakah dia terikat dengan suku Kun Peng? Apakah dia memiliki kemampuan untuk mencapai surga? Itu jelas Santa, tetapi paksaan Santa besar telah muncul. Banyak Santa besar menatap Ye Chen, dan melihat petunjuknya, sebenarnya itu adalah master dari Santa besar yang begitu berani. Senior, junior ingin hidup, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen mengabaikan pertengkaran itu secara langsung, tersenyum pada leluhur lama Sun Peng, jika leluhur tua Sun Peng bersikeras menghancurkannya, maka dia ditunjuk untuk menyelesaikannya. Hari ini,
Kamu tidak bisa lepas dari kematian, leluhur tua Peng Peng berkata dengan ringan, meskipun suaranya kecil, tapi itu seperti guntur yang menggelegar, paksaan dunia dibayangi, dan matahari dan bulan juga gelap. Sudah menyeduh, selalu siap untuk menyerang, langkah sudah cukup untuk Spike. Ye Chen hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya pahit dan dingin, leluhurnya, Sun Peng telah menguncinya, dan dia akan dibunuh dalam sekejap, dan dia tidak bisa bersembunyi dari kultivasinya. Aku memberimu kesempatan, leluhur tua Sun Peng mengabaikan Ye Chen. Pangeran klan saya dibebaskan, dan lelaki tua itu memberi Anda setengah jam untuk melarikan diri. Dalam setengah jam, tidak ada yang akan mengejar Anda. Penutup, Ye Chen setuju, tapi aku hanya akan membiarkan orang keluar dari Xianshan. Ya, kata leluhur tua Peng Peng. Tidak mungkin, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Aku tidak bisa. Ye Chen tertawa, diam-diam gembira. Dia hanya perlu keluar dari gunung pengsian ini, dan Tiandao tidak akan lagi ditekan oleh tentara kekaisaran. Siluet hitam perlahan memberi jalan untuk kata dari nenek moyang lama Sun Peng. Ye Chen mundur sambil menggendong Pangeran Peng Peng. Orang di foto ini melihat jantungnya berdebar, karena setiap saat, ia memiliki kemungkinan menjadi detik, dan hidupnya tidak dijamin. Memang, dahi Ye Chen memancarkan keringat dingin, dan setengah dari tubuhnya tampak jatuh ke Jeoyu. Untungnya, leluhur Sun Peng tidak mengambil gambar, Ye Chen mundur selangkah, dan ia mengikuti. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Sun Peng dan banyak orang suci dan raja yang hebat. Gigi kebencian itu gatal. Untuk beberapa saat, mereka tidak bisa tidak ditembak jatuh. Gu Ji Sun Peng dalam bahaya. Ye Chen perlahan-lahan mundur dari Pangeran Edward Peak, dan terus mundur. Anak-anak keluarga Sun Peng dan para tetua yang tidak mengetahuinya untuk sementara waktu tampak konyol, dan 9 pangeran memegang pangeran. Tidak ada yang menjelaskan kepada mereka bahwa Ye Chen tidak punya waktu, dan leluhur tua Sun Peng tidak memiliki pikiran. Perlu disebutkan bahwa para putri dari suku Kun Peng semua bersemangat, dan tidak dapat membantu bergegas untuk bergegas. Ye Chen telah menghasilkan Pangeran Kun Peng. Jika Pangeran Kun Peng dihancurkan, mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi pangeran berikutnya. Itulah nasib seumur hidup. Saya tidak tahu, jika Anda memberitahu Peng Peng bahwa anaknya berpikir seperti ini, apakah ia akan disemprot dengan darah tua di tempat, dan hal-hal apa yang telah dilahirkan oleh Lao Su. Di mata semua orang, dengan sepasang mata yang agresif dan penuh harapan, Ye Chen mundur dari Xianshan, dan Hula mengikuti di pegunungan, menutupi langit dan menggelapkan langit dan bumi. Membebaskan cucuku, lari bersamamu. Nenek moyang Sun Peng berbicara, dengan keagungan yang agung. Jika Ye Chen tidak melepaskan, dia tidak akan ragu untuk mengambil gambar, bahkan jika Pangeran Lian Peng meninggal bersama. Mengapa Anda pernah begitu tersengat oleh orang luar? Saya tidak tahu apakah pendahulu saya pernah mendengar kata seperti itu. Ye Chen tidak melepaskan Pangeran Kun Peng, tetapi memandangi cucunya sambil tersenyum. Hutang darah yang disebut membutuhkan darah untuk digunakan sebagai kompensasi. Cucu Anda membunuh orang yang saya cintai. Gunakan tengkoraknya untuk mengorbankan roh mereka di surga. Tampaknya kamu tidak mau menghargai satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Peng, leluhur tua Leng Peng, ditekan dengan telapak tangan, Ye Chen berkata dengan jelas, dia tidak berniat untuk melepaskan Pangeran Peng Peng, karena memang begitu. Setelah mengatakan itu, dia tidak perlu memegang tangannya, dan pergi dengan kejam. Saya dulu bisa melarikan diri di masa lalu, dan itu sama hari ini. Mulut Ye Chen sedikit miring dan menggerakkan langit. Leluhur tua Sun Peng baru saja keluar, dan dia menghilang tanpa jejak, menghilang tanpa jejak. 6 mata abadi. Nenek moyang tua Sun Peng tiba-tiba berubah warna, matanya luar biasa, dia tidak bisa membacanya salah, itu adalah hukum mata abadi, yang dapat menyebabkan lubang hitam, dan melarikan diri seperti yang lain. Saat ini, dia sepenuhnya mengerti dan menemukan jawabannya. Dia mengerti mengapa Ye Chen bisa melarikan diri hari itu, dan dia juga mencari tahu mengapa Ye Chen tidak perlu takut. Ini adalah kartu truf. Fairy Rod. Kesalahan, salah langkah serius, kelas kuasa imperial yang luar biasa, melawan langit, tapi mereka masih disatukan, tak terhitung jumlahnya, sebenarnya tidak menghitung 6 mata abadi Ye Chen yang abadi. Chapter 1552. Bagaimana dengan orang? Hilangnya Ye Chen menyebabkan keluarga Peng Peng menjadi gelisah. Terlalu banyak orang tidak merespon. Orang yang hidup baik di depan mata publik dan mengatakan bahwa itu akan pergi. Secara tidak sadar, Sun Penghuang dan banyak santa besar semuanya memandang leluhur Sun Peng. Mereka bertindak dangkal dan tidak bisa melihat petunjuk apapun, tetapi lelaki lamanya adalah seorang kaisar yang sok sempurna, dan ia harus tahu mengapa. Lihatlah leluhur Sun Peng, wajahnya sangat suram, dan kaisar adalah seorang bijak, tetapi ia masih ditahan oleh seorang suci, dan masih di suku Sun Peng, dan ada seorang prajurit kaisar. Rasa malu yang luar biasa, rasa malu yang aneh dan rasa malu yang sangat besar, leluhur Sun Peng mengertakkan giginya, keluarga Sun Peng tidak pernah menderita kehilangan sebesar itu, tetapi seorang bijak bercampur, dan dengan mata terbuka, Pangeran Sun Peng dibawa pergi. Ayah, ini apa yang terjadi? Huang Penghuang akhirnya bertanya dengan bingung. Perubahan yang tak terduga, leluhur tua Peng Peng berkata dengan dingin, orang tua itu yang meremehkan Ekaristi kuno juga. Anda seharusnya tidak mengharapkan Ekaristi menunjukkan belas kasihan, dan memilih kembali pangeran. Pemilihan kembali pangeran. Huang Penghuang menggigil,
dan wajahnya berubah pucat. Pangeran terbunuh, ranjau dihancurkan, orang-orang terbunuh atau terluka, dan orang-orang Sun Peng malu. Sulit untuk menyalahkanmu sebagai kaisar. Leluhur tua Sun Peng bersenandung dengan keagungan tertinggi kaisar dan leluhur, semua karena kegemaranmu membuat dia dengan ceroboh menciptakan pembunuhan yang menghebohkan, menyebabkan bintang jahat yang seharusnya tidak terpancing. Jika dia mati kali ini, dia juga bertanggung jawab untuk itu dan harus dibunuh. Berbicara, leluhur Sun Peng tiba-tiba berbalik dan melangkah ke Xianshan, dan kemudian suara Sun kembali, berkata kepada sesepuh Sun Peng, atas nama orang-orang Sun Peng, beritahu orang-orang, panggilan untuk pesanan orang yang dicari, orang tua. Itu tergantung pada bagaimana Ekaristi melarikan diri dari wilayah selatan. Amati, Penatua Kun Peng segera menundukkan kepalanya, tetapi hatinya bergetar, seolah-olah dia tahu apa itu perintah yang dicari, dan dia tidak pernah menggunakannya dengan mudah, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan terkejut. Nenek moyang tua Sun Peng kembali, tetapi suasana di depan Xianshan tertekan, terlalu banyak Penatua memandang Sun Peng Huang, ia tampak pucat dan tidak berdarah, dengan menyalahkan, penyesalan, dan kemarahan. Dia adalah Kaisar Sun Peng, dan memang sulit untuk menyalahkannya, karena kegemarannya, suku itu mati, dan Sun Peng merasa malu, semua ini adalah pembalasan, dan kesengsaraan hari ini patut diterima. Menyalahkan itu, banyak Penatua Peng-Peng yang dingin di hati, mereka semua adalah Penatua yang meninggal dari kerabat mereka dalam kesusahan ini, jika mereka bukan karena Pangeran Peng-Peng, mereka semua harus hidup dengan baik pada saat ini. Secara alami, semakin banyak Penatua yang menghela nafas, meskipun Pangeran Kun Peng sombong dan tanpa hukum, garis keturunannya sombong, tetapi tidak ada teman sebayanya yang bisa membandingkan. Tidak seperti banyak tetua, banyak pangeran klan Kun Peng memiliki mata yang cerah. Pangeran Kun Peng kemungkinan akan mati. Mereka semua memiliki kesempatan untuk mengambil putra mahkota. Alih-alih berduka di hati mereka, masing-masing berwarna merah dan telanjang. Kesempatan bagus muncul. Ini adalah ironi yang sangat bagus, saya tidak tahu jika membiarkan Peng Huang tahu apa yang mereka pikirkan, apakah mereka akan menamparnya seperti anak kecil, sekelompok hal yang berhati serigala. Penatua Kun Peng mengambil pandangan terakhir dan berbalik dengan tiba-tiba untuk menghubungi orang-orang Nanyu. Pada saat yang sama, Gunung Tai di wilayah selatan masih penuh sesak dengan orang, tetapi wajah kuartet bingung. Tidak heran mereka begitu, karena Ye Chen, yang menghitung uang, menghitung dan menghitung, orang-orang hilang. Iya, itu menghilang, tetapi menghilang tanpa peringatan, dan bersamanya juga orang-orang Peng-Peng yang terikat. Uang itu secara alami pergi bersamanya dan kembali ke dewa. Dengan cepat kembali ke klan, orang-orang suci agung suku Kun Peng yang masih di puncak Gunung Tai telah berbalik dan mundur, pesona Feng Tian ditarik, dan pasukan biksu yang mengelilingi keluarga Kun Peng di sekitar Gunung Tai juga mundur. Ini, apa itu? Seseorang menggaruk kepalanya dan tampak hebat. Dalao berlari untuk menonton pertunjukan dan melihatnya, tetapi protagonisnya hilang. Sangat memalukan bagi kita untuk menonton pertunjukan. Jari orang tua itu dihitung, suku Sun Peng diadu. Orang-orang tua itu mulai berpura-pura menjadi tongkat dewa lagi. Orang tua itu sangat senang melihat suku Sun Peng diadu, tetapi kali ini, tidak ada apa-apa. Itu yang. Dalam argumen itu, seseorang mengangkat jarinya dan menunjuk ke Sun Sutian. Singkatnya, semua orang kuartet yang akan pergi meninggalkan kepala mereka secara tidak sadar dan menatap ketiadaan. Di mata, aku melihat ketidaktahuan tentang guntur yang menggelegar, seperti bencana langit, naga guntur berkepala 9 raksasa melompat di guntur, dan berkumpul di monumen batu besar, seperti tentara kaisar, menekan langit. Menginginkan keteraturan untuk semua ras. Untuk melihat prasasti itu, terlalu banyak orang telah berubah warna, seolah-olah ingin tahu apa arti prasasti itu adalah monumen tata tertib tertinggi, dan itu adalah eksistensi tertinggi. Apa yang dicari, para biksu muda itu tidak mengerti. Mereka semua memandangi para beku yang lebih tua. Ketika mereka melihat ekspresi banyak lelaki tua, mereka berpikir dengan pantat mereka dan tahu bahwa prasasti itu tidak akan sederhana. Orang yang dicari ini dipanggil oleh persatuan rasial dari 9 kaisar yang tersembunyi, dan pasti ada tidak kurang dari 5.000 yang berpartisipasi dalam lomba. Kamu pasti pernah mendengar tentang Devourer. Setelah dicari oleh sebuah keluarga, itu dikorbankan karena dia. Dia meninggal, dan disinilah permaisuri Honglian membakar 8 dewa. Masih ada rahasia seperti itu. Kejutan itu terdengar, tapi siapa yang dicari ini? Itu adalah gerakan yang sangat besar, bahkan perintah rakyat yang diinginkan telah disatukan, jadi ini adalah pertempuran besar. Siapapun itu, ini akan menjadi kemuliaan tertinggi. Seorang lelaki tua berpunuk mengerutkan janggutnya, segala sesuatu yang telah memprovokasi perintah yang dicari semua kelompok etnis, yang satu bukan pahlawan. Ekaristi abadi, dan orang-orang tanpa akhir. Dalam ribuan kejutan, suara dingin terdengar Jiu Xiao, saya tidak tahu dari mana asalnya, hanya tahu bahwa itu menyebar ke wilayah selatan dengan keagungan tertinggi. Begitu kata-kata itu keluar, kuartet tiba-tiba merasakan agresi, suci. Tubuh suci masih hidup. Yuan Chen dicari dengan nama semua kelompok etnis, dan jelas bahwa tubuh kuno dan suci harus hidup. Begitu banyak orang kuat belum membunuhnya. Tubuh suci kuno benar-benar melawan langit. Tak perlu dikatakan bahwa urusan Jinwu dan urusan Sun Peng pasti tidak dapat dipisahkan dari Ekaristi.
Banyak orang menyentuh dagunya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua ras adalah ekaristi Ye Chen. Ekaristi ini benar-benar menjengkelkan kedua klan ini, dan untuk alasan ini 1 juta klan telah ditawari. Keempat kaisar mampu melawan musibah dari 4 kaisar. Pengepungan bangsa-bangsa selamat, dan ekaristi dapat memperoleh kemuliaan seperti itu. Bahkan ada yang lebih mengejutkan. Seorang lelaki misterius berbisik pelan. Baru setelah mendapat kabar, pada saat penebusan, ekaristi menyelinap ke suku Sun Peng dan mengambil pangeran-pangeran. Brengsek, orang-orang dalam kelompok itu bersumpah, dan kata-kata itu membuat kuartet bersemangat. Bagaimana suku Sun Peng ada kaisar yang sok sempurna, dan bahkan pejuang yang lebih ekstrim menekan dunia. Rao adalah kekaisaran semu yang tidak berani menginjakan kaki dengan mudah. Orang suci menyelinap masuk. Berita itu memang mengejutkan, tidak mungkin membayangkan bagaimana Ye Chen bisa melakukan ini, dan bertentangan dengan langit Pangeran Sipeng bisa dibawa pergi di hadapan kaisar tentara dan sundi. Dengan kepala ekaristi, korbankan roh anakku di surga. Suku Jinwu meneriakkan teriakan kengerian, yang pertama kali menghentikan susunan memproklamirkan diri suku Jinwu, dan siluet terbang keluar dari Xianshan. Kaisar Jinwu sangat marah dan memimpin tim sendiri. Jika bukan karena suku Sun Peng, dia tidak akan tahu bahwa Ekaristar Ye Chen masih hidup saat ini, dan dia menghitung suku Jinwu dan menghancurkan pangeran suku Jinwu. Oleh karena itu, klan Sun Peng meminta wanted, tetapi ia bahkan tidak ingin menjawabnya secara langsung. Untuk tujuan ini, ia menghentikan formasi yang diproklamirkan sendiri, dan karena alasan ini ia mengejutkan para leluhur dan membiarkannya pergi. Nenek moyang Jinwu bahkan lebih marah daripada dia, dan dia membawa tentara kaisar keluar dari Xianshan, dan dikejutkan oleh perubahan warna. Akhir-akhir ini, ketika dia tidur dan tanpa sadar ingin dibangunkan, ada begitu banyak perubahan. Sebagai pegawai semu dan leluhur suku Jinwu, bagaimana dia bisa mentolerir pengorbanan prajurit kaisar? Suku Sun Peng juga seperti suku Jinwu, sangat dinamis dan dinamis. Sun Peng Huang memimpin tim secara langsung. Ada banyak orang suci yang hebat. Nenek moyang Sun Peng juga membawa kaisar keluar dari Xianshan. Seperti dua ras ini, banyak ras lain di wilayah selatan telah menangguhkan pengangkatan diri mereka. Memang, seperti yang dikatakan dunia, ras yang berpartisipasi tidak kurang dari 5.000. Selain Kun Peng dan Jinwu, 7 ras lainnya memiliki kaisar yang paling kuat, yang semuanya adalah kaisar. Memimpin tim, leluhur secara pribadi mengambil kendali atas kaisar yang terbang keluar. Perlombaan ini, tentu saja, semua musuh dengan Ye Chen, dan mereka semua dalam keadaan memproklamirkan diri secara bertahap. Dapat didengar bahwa ketika Ye Chen, tubuh suci kuno yang sunyi, masih hidup, mereka semua dipukuli. Salahkan, potensi Ye Chen terlalu besar. Prestasinya di masa depan akan membuat semua bangsa iri. Jika dia tidak dicekik dalam buayan, tahun-tahunnya akan menjadi bencana, dan itu akan menjadi bencana. Menghadap langit dan bumi, ada banyak orang yang bergerak, dan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam ras yang diinginkan oleh berbagai kelompok etnis. Pembagian kerja sangat jelas. Tindakan besar semacam ini membuat kuartet gemetar dan ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di luar dan pulang ke rumah. Suku itu terpancing, dan mereka dalam posisi tanpa akhir, yang berani menyentuh cetakan. Hanya seorang bijak, benar-benar menggerakkan sang dicari. Di puncak gunung, Raja Xuanwu berdiri, mengalahkan janggutnya dengan ringan, dan Rao adalah kondisi pikiran kaisar. Sejak zaman kuno, mereka yang dapat memprovokasi ribuan orang benar-benar tidak ada di kolam renang. Raja Qinglong, Raja Harimau Putih, Raja Suzaku, dan Raja Kirin tidak bisa membantu tetapi mengucapkan lidah mereka, Tuhan menentang langit. Berani bergabung dengan suku Sun Peng dan Pangeran Sun Peng, yang benar-benar mengejutkan suami. Para leluhur keras suci, Yak, dan leluhur Wu Xiong juga berkumpul bersama, nyengir itu, lidah itu. Pada persuasi, itu masih ketinggian 7 yang lama. Kaisar kera kecil juga ada di sana, dan setiap bahasa memiliki hati yang kuat, dan bahkan kata-katanya bermakna. Saat ini, satu hal lebih dari satu hal. Kali ini, dia harus membalas dendam untukmu. Keluarga burung merak Xianshan, Tuan Merak memandangi Putri Merak dengan sedih, pangeran-pangeran kehilangan dia, tetapi sang ayah tidak mendapatkan keadilan, tetapi yang lain tidak menantu lelaki itu sangat kuat sehingga ia pergi ke suku Sun Peng untuk memaksanya. Putri Merak masih gila, dia tertegun, hanya ketika dia mendengar bahwa Pangeran Sun Peng dibawa pergi oleh Ye Chen, ada saat jernih, tetapi dia hanya tersenyum dan matanya kabur. Raja Daming Merak berdiri di puncak gunung, melihat kejauhan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dalam desahan, meskipun ia memiliki kepercayaan pada Ye Chen, ia juga penuh dengan kekhawatiran, sebagai kerajaan semu, ia tahu kehancuran yang diinginkan oleh rakyat, dan pemangsa dari pendahulunya. Tidak bisa melarikan diri, apalagi Santo levelnya. Chapter 1553. Dunia luar hidup, tetapi lubang hitam di ruang itu membosankan dan dingin, dan cat hitamnya menakutkan. Ye Chen, seperti peri, menambahkan pemandangan indah ke lubang hitam. Sejak dia memasuki lubang hitam, dia tidak berhenti, mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika dia putih. Orang-orang Peng memiliki tentara kekaisaran, dan mereka dapat menembus melalui lubang hitam. Saya tidak tahu berapa lama dia berlari, dan dia berhenti untuk melihat bahwa tidak ada perbedaan dalam lubang hitam, dan kemudian dia berhenti perlahan. Kendi itu keluar dari panci, dan ini adalah ledakan,
dan saya takut akan hal itu, seolah-olah saya telah berjalan pergi di gerbang hantu, banyak kecelakaan mengejutkannya dan membuatnya hampir terkubur. Tapi untungnya, tidak ada bahaya. 6 mata bulat abadi menyatukan kelas yang sempurna. Niat leluhur Sun Peng yang memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, itu akan menjadi beberapa detik. Dengan sebotol anggur, dia menembak Dading dan melepaskan Pangeran Peng Peng yang terbangun. Siapa kamu? Ketika Pangeran Peng Peng dibebaskan, dia menggeram dengan liar. Dia adalah sepasang mata emas, tetapi pada saat ini dia semua merah darah, dan satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah Zheng Ning. Semua yang ada di Dongfu datang terlalu tiba-tiba, sebuah tripod besar menarik perhatiannya, dia membalikkan wajahnya dan dipukul dengan palu, dia bangun lagi, hanya untuk tahu bagaimana dia bisa mentolerir. Ye Chen mencibir, Yuan Shen keluar dari daging dan menunjukkan konten aslinya, menunjukkan gigi putihnya kepada Pangeran Kun Peng. Pangeran Kun Peng, aku belum melihatmu selama beberapa hari, aku bertanya-tanya apakah aku merindukanmu. Kamu Chen. Mata Pangeran Kun Peng disorot, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum, matanya luar biasa, dan ekspresinya persis seperti Jin Wu tua. Ini aku, Ye Chen, dengan matanya yang dingin, mengangkat telapak tangannya, menempelkannya ke topi Peng Tianling, dan menggerakkan sihir menelan langit dan teknik pencarian jiwa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Raungan Pangeran Kun Peng histeris, bercampur dengan rasa sakit dan kesedihan, suaranya keras, seperti roh jahat Jiu. Sampai saat ini, dia tidak tahu siapa yang menghitung Jin Wu, dan dia tahu siapa yang menghitung suku Sun Peng. Orang itu bukan orang lain, itu adalah tubuh suci kuno, dan dia datang untuk mengklaimnya. Sebagai musuh, dia juga kaget Ye Chen masih hidup, kaget karena Ye Chen memiliki keberanian yang sangat besar sehingga dia berani pergi ke suku Sun Peng untuk menangkapnya dan mengubahnya, itu benar-benar mustahil. Dalam 3 napas, tubuh dewanya runtuh, darahnya ditelan, dan sumbernya tidak bisa lepas dari kematian. Yuan Shen yang sombong juga terdistorsi, dan kekuatan Yuan Shen yang murni juga ditelan. Ketika hidup dan mati berlama-lama, dia takut. Dia menggeram dan meraung, dan benar-benar mengerti apa yang harus disesali. Dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Chen. Dia harus menyesal tidak memindahkan teman lamanya, sehingga akhirnya dia mati. Untuk mempermalukan orang-orang Kun Peng, mereka adalah orang berdosa selama berabad-abad. Raungan yang menyakitkan segera dimusnahkan. Pangeran Deng Peng terbunuh dalam teror dan deru. Identitasnya yang mulia dan darah yang mendominasi berubah menjadi debu selama bertahun-tahun. Dalam kehidupan berikutnya, kamu tidak boleh main-main dengan siapapun. Melihat abu terbang, Ye Chen tampak acuh tak acuh, tapi wujudnya agak tua, dan balas dendamnya adalah balas dendam. Energi yang dia kumpulkan juga terpana. Cukup beberapa kerutan yang ditambahkan ke sudut-sudut mata, yang membuat orang merasa tertekan. Ayo, lepaskan itu untuk saudaraku, dan lakukan altar bersamamu. Yan Long mengucapkan kata-kata Yan Long. Minumlah wolnya. Ye Chen mengutuk, kembali normal, memasukkan sekantong ramuan ke Dading, diikuti setengah dari darah dan asal Kun Peng Jin Wu. Ini bagus. Yan Long menyeringai, dan menelan garis keturunan dan asal secara langsung tanpa menyebutkan minum. Ini adalah hal yang anti-alami, dan garis keturunan itu biasa, dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Ye Chen mengabaikan barang-barang, dan langsung keluar dari lubang hitam di angkasa, muncul di pegunungan. Hanya ketika dia keluar, dia menyadari bahwa dunia tidak benar, dan merasakan semacam kekuatan untuk menekannya. Ia misterius dan kuat, ruangnya sangat stabil, dan sulit untuk dipatahkan. Tanpa sadar, dia menatap Su Tian, dan segera melihat yang diinginkan dicari dari 10.000 klan. Mengamuk di guntur, dengan prestise kaisar memanifestasikan, menekan langit biru yang abadi, membuat orang tertekan, sangat kuat. Tokoh-tokoh besar sangat menarik, Ekaristi adalah abadi, dan orang-orang tidak ada habisnya. Melihat itu, dia menutupi mata kirinya dengan keras, dengan darah mengalir di antara jari-jarinya. Raungannya yang menyakitkan, lautan bersenandung, kepalanya pecah, dan dia tersapu oleh stele yang dicari dari 10.000 klan, lebih tepatnya kursi belakang Kaisar Wei, yang menargetkan ke-6 mata peri. Tiba-tiba, sebuah pola ilahi kuno ditambahkan pada pupil mata kirinya, itu bukan mata peri bergaya diri, tetapi mata peri disegel, tetapi kutukan kuno, kutukan 9 kaisar. Ye Chen, Dingzong Yanlong memanjat, lalu mundur, dan terbangun oleh raungan Ye Chen. Dicari-dicari, itu benar-benar pantas untukku. Teriak Ye Chen, memegangi kepalanya dengan sedih, dan bahkan sedikit malu. Kutukan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah. Dia tampaknya menyadari bahwa monumen yang dicari dari puluhan ribu orang ada dalam ingatan Jin Wuxun Peng. Itu adalah buronan yang mengerikan, benar-benar abadi, dan jarang digunakan sejak zaman kuno. Setiap orang yang dapat memprovokasi Wanted Orders tidaklah sederhana. Angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen hampir jatuh ke tanah, dan kutukan 9 tentara kaisar membuat Xianyan tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Larangan seperti itu tidak terbayangkan dan sombong. Tidak sulit baginya untuk berpikir bahwa sebagian besar kota kuno di wilayah selatan pada saat ini telah dijaga oleh orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis, dan gelombang orang lain mencari di sekitar dan menjebaknya di wilayah selatan ini. Menghargai tentara kaisar, mengutuk Xianyan, dan menolaknya untuk menggunakan surga.
Salah perhitungan, ia juga salah hitung, gagal memperhitungkan kecelakaan di suku Kunpeng, gagal menjelaskan urutan keinginan suku Wan, dan bahkan menghitung kutukan kuat lawan di mata peri. Tanpa banyak berpikir, dia langsung jatuh ke tanah, memotong gua, dan duduk di sana dengan lutut bersilang. Wilayah selatan sangat besar, mereka tidak bisa menutup pintu keluar, dan mereka bisa keluar tanpa susunan teleportasi kota kuno. Yanlong berbaring di dingkau dan menatap Ye Chen dengan cemas. Kamu juga mengatakan bahwa wilayah selatan sangat luas dan tidak terbatas. Aku tidak bisa terbang keluar dari wilayah selatan ini tanpa bantuan susunan teleportasi. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, yang sangat menyakitkan. Itu yang harus dilakukan, Yanlong menggaruk kepalanya. Mata perimu terhalang. Jika kamu menangkapnya, kamu akan dikalahkan oleh suatu kelompok. Sebagian besar dari mereka akan dikalahkan oleh sekelompok kerajaan semu, dan kamu tidak akan pernah mati. Aku tahu ini, jadi aku tidak harus pergi untuk uang tebusan, tetapi langsung menangkap keluarga Pangeran Wu Peng. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Itu adalah kecelakaan yang menyebabkan begitu banyak perubahan. Saya pikir hal yang paling dapat diandalkan adalah pergi ke keluarga Merak atau keluarga Keras Suci untuk bantuan. Yanlong mengungkapkan pikirannya, tidak sulit untuk menemukan kaisar untuk membuka blokir mata peri untuk Anda. Kita dapat memikirkannya, orang lain dapat memikirkannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak harus melihatnya. Keluarga Merak dan keluarga Keras Suci sudah penuh dengan orang. Akan sulit bagi saya untuk menemukan kaisar, bahkan jika saya dapat menemukan kaisar membuka kunci mata peri, kutukan tentara kekaisaran terlalu sombong. Chapter 1554. Cari tempat untuk bersembunyi. Wilayah selatan begitu besar sehingga aku tidak percaya mereka bisa menemukannya dimanapun. Di Chaos Ding, Yanlong menyentuh dagunya. Tunggu pusat perhatian dan kemudian menyelinap keluar. Orang-orang dari semua ras akan membunuhku. Langit tahu kapan pusat perhatian akan berlalu, dan aku tidak punya kehidupan. Aku tidak bisa menunggu. Ye Chen tersenyum dan terus memberkati hukum rahasia Zhou Tian. Inisiatif itu masih ada di tangan saya, tidak mudah menangkap saya. Sepertinya kamu memiliki pikiran dalam benak, Yanlong memandang berkeliling dan menatap Ye Chen dengan ceria. Mari kita pergi ke kota kuno terdekat dulu untuk melihat. Ye Chen tersenyum, segera bangkit, bergegas keluar dari tanah, terbang ke samping seperti sinar cahaya, kecepatannya sangat cepat, dan kewaspadaannya tidak rendah. Dalam perjalanan ini, dia aman dan sehat, dan dia tidak bertemu orang-orang yang mencari dan membunuhnya. Pada suatu saat, sebuah kota kuno besar muncul. Dia melangkah ke kota itu, dan ketika dia memasuki kota itu, dia mendengar diskusi terus-menerus, sebagian besar dari kedai teh dan toko-toko anggur. Ekaristi adalah ledakan, perintah yang dicari semua kelompok etnis telah terprovokasi. Kali ini, 80% tidak bisa keluar dari wilayah selatan, dan pertempuran kelompok etnis terlalu besar. Jika dia lolos lagi kali ini, Lao Su mengikuti nama keluarganya. Di mana Ekaristi itu? Hidup sekali. Sudah menjadi misteri. Aku khawatir itu tidak berhenti selama sehari. Semua yang terjadi berubah sekali lagi. Dalam kasus saya, ibunya meninggal 800 kali sebelumnya. Banyak orang diam-diam menghitung dengan jari-jari mereka, sebagian besar tugas utama Ye Chen. Gerakan Wanzu bahkan lebih besar kali ini, membuat orang-orang di Nanyu merasa tidak nyaman. Kapan pemimpinnya? Dalam diskusi, Ye Chen berjalan diam-diam, menyaring suara berisik sendiri, dan melirik ke stand teh tidak jauh, ada seorang pria tua berjubah ungu duduk dengan tenang dan minum teh. Itu adalah orang kuat dari suku Sun Peng. Kultivasi adalah orang bijak yang hebat. Meskipun dia telah kehabisan napas, dia masih tidak bisa melarikan diri Ye Chen. Dia sangat sensitif terhadap darah suku Sun Peng dan dapat dilihat secara sekilas. Mengambil pandangan acak, Ye Chen memandang acuh tak acuh ke tempat lain, sebuah toko anggur kecil, dia melihat seorang lelaki tua berkulit hitam, dan di depan stan, dia melihat seorang lelaki tua berdarah. Orang-orang itu tidak sederhana. Ada Jinwu, Baki, dan angsa darah purba. Yang tersembunyi semuanya sangat baik. Di depan Ye Chen, semua metode penyamaran telah disiapkan. Wajah Ye Chen tetap sama, berjalan melalui kerumunan orang, sepanjang jalan, dia melihat tidak kurang dari 5 imam saja, serta imam dan imam kuasi kepala sekolah, dan jumlahnya cukup besar. Dia tidak perlu bertanya, dan dia tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Pasti menunggu kelinci datang. Ada begitu banyak orang kuat di hanya satu kota kuno, yang membuatnya sedikit mendesah, untuk dicari dari 10.000 kelompok etnis sangat kuat, dengan lebih dari 5.000 ras berpartisipasi, dan hasil pertempurannya tidak kecil. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa kota kuno semacam itu, lebih dari 90% dari kota selatan, semuanya adalah barisan yang sedemikian kuat, beberapa yang kuat tersembunyi di dalamnya, hanya untuk dimanifestasikan oleh para kudus, dan kemudian kelompok itu bertarung. Untungnya, dia tidak menangkap napas prajurit Sundi dan Imperial, yang merupakan kabar baik. Jangan lakukan itu dengan mereka. Yanlong dari Dingzong melompat dan mendengus, kamu punya yin sekarat, tidak sulit untuk membunuh yang kuat ini, jangan terkutuk. Apa yang kamu pikirkan tentang bermain? Ye Chen melirik Yanlong, mudah untuk menghancurkan ini, tetapi itu juga akan mengekspos diriku, mempersempit jangkauan pencarian mereka dan menemukan ritme kematian. Kemudian, dia berubah menjadi restoran, langsung naik ke lantai 3, dan memasuki kamar pribadi.
Sambil memegang gelas anggur, dia datang ke jendela. Melalui jendela yang setengah tertutup, dia dapat dengan jelas melihat susunan teleportasi kota kuno di seberangnya, dijaga oleh 3 tetua, yang perbaikannya semua adalah Raja Suci. Mereka tidak melarang Beku untuk menggunakan tim teleportasi, juga tidak secara sewenang-wenang mencari orang-orang yang mencurigakan. Meskipun pertempuran klan besar, ada juga banyak orang di wilayah selatan, mereka disaring satu persatu dan tenaga mereka tidak mencukupi. Selain itu, Mo Xiao menatap Nanyu, dan ada banyak harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung mereka, mereka mungkin akan menyebabkan perang, dan ada juga ketakutan di antara orang-orang. Pada saat ini, Ye Chen menatap sisi arai teleportasi, di mana cermin ilahi emas berdiri, memancarkan suasana misterius. Siapapun yang menggunakan arai teleportasi harus diterangi oleh cermin ilahi. Kamu punya perlindungan setiap hari, kamu harus bisa menghindari pandangan dari cermin itu, Yan Long mengerang. Aku tidak takut 10.000, aku takut berjaga-jaga. Ye Chen menutup jendela, cermin itu tidak sederhana, itu hanya untukku. Jika kamu naik sendiri, kamu mungkin akan difoto dalam kehidupan nyata. Penyembunyian yang misterius, bagaimana mereka bisa tidak siap dan berhati-hati. Jangan pikirkan itu, kota-kota kuno lainnya telah menyembunyikan orang-orang kuat di mana-mana, dan pasti ada cermin aneh di samping susunan teleportasi. Yan Long berkata, tunggu sampai kamu muncul dan menangkapmu hidup-hidup. Aku benar-benar mengira aku kelinci, akankah aku menabrak pohon sendiri? Ye Chen mencibir, melambaikan cahaya peri, mengatur pesona misterius, menyelimuti ruang elegan ini, dan mengisolasi dunia luar. Setelah itu, dia mengorbankan seorang pangeran suci yang agung, dan bersama dengan 3 instrumen sihir tingkat prajurit suci, sebuah tungku perunggu, pot harta karun, dan menara dewa, semua levelnya tidak rendah. Setelah melakukan ini, dia tidak lupa untuk mengorbankan Chaos God Tribe keluar dari lautan dewa, tergantung di sisinya. Yan Long berbaring di dingkau lagi, melirik Yin Yin, dan melihat instrumen itu sebelum akhirnya fokus pada Ye Chen. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ye Chen tidak berbicara, berbalik dan melompat ke Chaos God Ding, dan muncul di samping sisi Yan Long. Yan Long tiba-tiba menatap Ye Chen heran, kamu juga berlari, beberapa makna. Ye Chen masih diam, tetapi berdiri diam, mengangkat matanya sedikit, menatap dading dari cincin dalam. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki tripod besar sendiri, dan kali ini dia menyaksikannya, itu luar biasa, perjalanan kekacauan menjadi sebuah dunia, dengan awan putih, dan atmosfer yang kacau berkecamuk seperti laut. Perlahan memalingkan muka, dia memberi perintah kepada Dewa Suci di luar. Yin Yin yang suci-suci akan bergerak, dan menempatkan tripod kekacauan ke dalam tungku tembaga, kemudian tungku tembaga ke menara dewa, dan kemudian menara dewa ke dalam panci harta. Melihat adegan seperti itu, Yan Long menggaruk kepalanya dan memandang Ye Chen, aku masih ingin mengerti. Apakah kamu ingin Yin Ming membawa kita keluar dan menghindari mengintip? Kamu tidak bodoh. Ye Chen tertawa, memberkati banyak metode rahasia pada banyak instrumen. Operasi ini cakep, Yan Long menyeringai, melihat pangeran suci besar lagi, itu telah mengemas pot harta ke dalam tas penyimpanan, dan menyegelnya dengan erat. Dengan kata lain, dia dan Ye Chen ada di dading di tungku tembaga di menara dewa di pot harta, dan pot harta ada di tas penyimpanan. Di sini, Ye Chen telah memerintahkan Yin Ming untuk mati, Yin Yin harus memesan, mengambil langkah kaku, keluar dari kamar yang elegan, keluar dari restoran, langsung ke sisi deretan teleportasi. Ada banyak orang yang menggunakan arai teleportasi, dan masing-masing harus dilirik oleh cermin di sebelah arai teleportasi. Mungkin itu alasannya, itu memperlambat langkahnya, sehingga antrean panjang terbentuk, dan orang-orang yang menunggu sangat tidak puas. Aku masih memiliki masalah yang mendesak, dan itu hanya berantakan. Itu tidak terlihat seperti terburu-buru siapapun. Istri saya terburu-buru untuk memiliki bayi. Jika saya tidak pergi, dia tidak akan punya bayi. Bibi nenek, aku sedang terburu-buru menikahi seseorang. Sama saja, dan aku dalam keadaan membara. Noisy, 3 raja suci yang berdiri di samping teleportasi itu mencibir, menatap dingin ke arah biksu itu, menghentikan semua penghinaan, yang salah, salahkan tubuh suci kuno. Dasarnya hening untuk sementara waktu, dan permukaannya tidak berani memberontak, tetapi aku dimarahi ribuan kali di hatiku, aku hanya menyalahkan kekuatan 10.000 orang. Yang Suci Yin sekarat akan berdiri dengan tenang. 1 langkah di depannya, dia akan mengambil langkah maju, tanpa urgensi, hanya memasang garis tenang, dan kadang-kadang melirik ke sekeliling. Ini bukan karena ia memandang kuartet, tetapi bahwa Ye Chen telah menghubungkan pandangannya dan menatap kuartet dengan matanya. Meskipun Ye Chen berada dalam kekacauan, tetapi ia dapat berbuat lebih banyak. Aku berharap Ekaristi akan lolos kali ini, dan datang ke hari berikutnya, dan kembali untuk mengepak mereka satu persatu. Yin Ming hampir mati, tetapi dia adalah seorang pria botak, bergumam ketika dia mengantri. Dao You, kamu memiliki liontin bulan sabit yang baik untuk dijual. Daseng tingkat Yin Ming akan membuka mulutnya, tetapi sebenarnya Ye Chen berbicara melalui mulutnya, menatap liontin bulan sabit yang tergantung di leher botak Han melalui matanya, itu bayi, dan lebih tepatnya, itu fragmen kaisar.
Pria berkepala botak mendengar suara itu, melihat ke belakang tanpa sadar, memandang ke atas dan ke bawah pada Yin Ming, melihatnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Dengan Raja Kuwei yang suci, dia tidak bisa melihat sisi lain. Dao You, jual atau tidak? Yin Ming akan tertawa, tetapi senyum ini sangat memalukan. Ini adalah pusaka-pusaka, kau tidak bisa menjualnya. Pria botak itu menurunkan liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya, dan dia tidak lupa menghela nafas, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Harga ini bisa dinegosiasikan. Ye Chen membuka mulutnya lagi melalui jalan buntu dinasti Yin. Bagaimana mungkin aku tidak tahu mata lelaki besar itu dengan hati-hati, kata Lao Su untuk membeli, dan kau pindah dari pusaka keluarga, tidak lebih dari menjual harga yang bagus, asalkan Anda rela menjual, uang tidak masalah. Ini bukan hanya suka Tao, tetapi saya tidak tahan. Pria botak itu berkata dengan sungguh-sungguh, baru-baru ini, Anda kekurangan batu sumber. Jika Anda memberi 300.000, saya akan menjualnya kepada Anda. Harga itu adil. Yin Ming meninggal dan mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, tidak lebih, tidak kurang. Dao Yuguo adalah pria yang ceria. Pria botak itu menyeringai, mengambil tas penyimpanan dengan tergesa-gesa, dan menjejalkan liontin bulan sabit ke kematian, karena takut pihak lain akan bertobat. Ibuku sudah pergi. Sebuah liontin rusak bernilai 300.000. Mata orang-orang di bagian depan dan belakang tampak licin, memandang pria botak itu, dan mereka semua berbalik ke arah orang mati. Katakan itu secara membabi buta, itu adalah pusaka. Pria berkepala botak itu menatapnya, dan tim berbaris di depannya. Dia langsung menuju ke altar dan membiarkan cermin dewa bersinar, hatinya ceria. Tuan Dao, ada bayi di sini, kamu mau? Meskipun lelaki botak itu naik, Ye Chen mengelilinginya di antara orang mati, dan meraup kekacauan itu. Jangan, Yin Ming akan menjawab sesuka hati, dan mengikuti altar. Chapter 1555. Cahaya keemasan cermin dewa emas berkilauan, memancarkan sepotong cahaya terang, dan jatuh pada mayat. Di Dingzong, Ye Chen dan Yan Long berdiri di atas kaki mereka dan menahan napas. Mereka tidak yakin apakah cermin itu bisa bersinar atau tidak. Semuanya hanya godaan. Jika berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Untuk kepuasan mereka, cermin dewa tidak memiliki bentuk abnormal, dan perlahan-lahan menyerap cahaya dewa. Namun, tiga raja suci yang berdiri di samping deretan teleportasi sedikit mengernyit, hanya karena mereka merasakan sinar gas kematian di mayat, bukan milik yang hidup, tetapi lebih seperti mati. Tunggu, berapa lama lagi? Ye Chen mendengus dingin melalui mulut Yin Ming. Tiga raja suci tidak menjawab, dan akhirnya melirik Yin Yin, dan membuka susunan teleportasi. Yin Yin akan melangkah ke dalamnya satu langkah, meskipun langkahnya agak kaku, tetapi kuat dan kuat. Arai teleportasi dibuka, kekuatan ruang terbang, dan hantu mematikan menghilang ke dalam arai secara instan. Tiga raja suci masih mengerutkan kening. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa orang mati akan aneh. Tidak ada nafas hidup, tetapi mereka bisa berbicara dan auranya kuat. Di lorong angkasa, Yin Yin akan berdiri tegak, seperti lembing, di mana alu tidak bergerak, dan su begitu dingin sehingga orang-orang di lorong itu tidak berani mendekatinya. Ayo, 2 gelas. Di dading, Ye Chen telah keluar dan mengeluarkan kendi, dan menyerahkannya kepada Yan Long. Cermin dewa tidak bisa bersinar, kita bisa pergi dari wilayah selatan sepanjang jalan. Yan Long tertawa keras. Dia dalam suasana hati yang baik. Hati-hati berlayar kapal selama 10.000 tahun. Perlambat selama tidak ada kebocoran. Ye Chen tersenyum, menyikat Yan Long dengan telapak tangannya, mengambil sinar darah, dan menggabungkannya ke dalam kematian. Hal-hal, pinjamkan darahmu untuk menghindari kecurigaan. Apa maksudmu? Ayo, ayo lagi. Yan Long segera mengulurkan lengannya yang kekar. Nah, kalau begitu, Ye Chen tidak sopan. Dia meraih tangannya dan menembak bola. Ini benar-benar hanya darah Yan Long, karena darahnya memiliki napas ekaristi. Jika ditangkap oleh cermin ilahi, itu akan dimunculkan keluar, itu akan menjadi hal yang tidak masuk akal. Secara alami, dalam darah Yan Long, ada darah Jinwu dan Sun Peng, yang dilucuti oleh Ye Chen. Pada saat ini, semuanya harus hati-hati. Dia memang berhati-hati. Lebih banyak darah Yan Long dimasukkan, dan kematian Yin Yin akan tertutup banyak, dan ada banyak napas hidup, yang membuat orang-orang di saluran sangat terkejut, melihat kematian Yin Yin. Pada saat ini, Ye Chen merasa lega, memegang termos pinggul, dan memegang pecahan kekaisaran yang sebelumnya dia beli, menyatu dengan guci kekaisaran di tangannya, menyebarkan napas yang tidak biasa. Tentu saja, kaisar masih belum lengkap, kehilangan sepotong, seukuran jari kelingking. Menurut perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dacu untuk kembali? Melihat Ye Chen memperhatikan selir kaisar dengan saksama, Yan Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jujur, aku benar-benar rindu rumah. Setidaknya 100 tahun, Ye Chen membawa saudara ipar kaisar, menatapnya, dan tersenyum lelah. Aku tidak tahu apakah teman-temanku baik-baik saja. Yan Long memegang termos pinggul dan mengangkat kepalanya dan mendongak. Sepertinya dia bisa melihat gunung dan sungai yang indah melintasi langit kuno, yang merupakan kampung halamannya. Singkatnya, mereka berdua terdiam. Hanya di dading,
Anda minum kendi dan kendi, mengingat kembali tahun-tahun terakhir, mengingat kenangan berharga yang lebih berharga daripada kehidupan. Invasi iblis mengisi gunung-gunung dan sungai-sungai Dahau dengan darah, dan juga menyebabkan banyak nyawa mengubur diri mereka sendiri dalam malapetaka tersebut. Jalur darah yang ditumpuk oleh 90 juta biksu Chu layak untuk dilahirkan dan dipercaya. Saya tidak tahu kapan mereka melihat kedua orang itu menggunakan kekuatan mereka untuk membubarkan mabuk, hanya karena bagian itu telah berakhir. Kemunculan kembali adalah kota kuno baru, hampir fajar, dan kota kuno sangat makmur. Ye Chen melirik melalui mata para jenderal yang sekarat, dan menemukan bahwa ada banyak orang kuat yang tersembunyi dalam kegelapan. Ada banyak raja suci dan orang suci besar, termasuk orang-orang Jinwu, orang Kunpeng, dan orang ular besar Baki. Ye Chen menyebar peta dan terus menandainya dengan pena. Dia menarik keluar jalan terpendek dari wilayah selatan. Jika tidak ada kecelakaan, kamu bisa keluar melalui rute ini dalam 10 hari. Dia tidak segera pergi ke pusat teleportasi di pusat kota, tetapi beralih ke sebuah toko. Apa yang kamu lakukan, dan masih belanja di sekitar? Yan Long tidak bisa membantu tetapi menyela. Untuk berjaga-jaga, belilah beberapa teleporter, Ye Chen menjawab sesuka hati. Jika terjadi kesalahan, Anda juga dapat menggunakan teleporter untuk mengatur cara hidup, yang tidak akan membuang banyak waktu. Arai transmisi semuanya dapat dibuang, dan dibuang ketika digunakan, dan jarak transmisi yang buruk selalu digunakan untuk melarikan diri. 10 stasiun domain transmisi mungkin tidak sama dengan satu arai transmisi. Gunakan metode ini untuk mencari jalan keluar. Berapa banyak teleportasi ini? Sejumlah platform teleportasi yang cukup baik-baik saja, Ye Chen tertawa. Menyapu semua jalan, platform teleportasi ini juga telah merampok banyak, tetapi masih jauh lebih buruk. Apa yang kamu inginkan, teman-teman Taois? Di luar, pemilik toko menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Ini adalah seorang biksu setengah baya yang budayanya adalah suci. Mungkin ada platform teleportasi. Yin Ming meninggal dengan suara samar, langsung menjelaskan maksudnya. Saya memilikinya, kata biksu setengah baya itu. Yang tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi tersedia. Yang tingkat bawah dapat mengirimkan 50.000 mil dan menjual 500.000 yuan batu sumber. Tingkat menengah 100.000 mil dijual seharga 1 juta. Bermutu tinggi 150.000 mil, harganya 1,5 juta, yang diinginkan Tao. Petik 2. Berapa banyak? Berapa banyak? Yin Ming menumpulkan kata-katanya, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Berapa banyak? Berapa banyak? Biksu setengah baya itu membeku sesaat, berpikir itu salah, dan dengan ragu-ragu memandang Yin Ming. Begitu banyak platform teleportasi yang tidak murah. Itu omong kosong, berapa banyak? Yin Ming akan segera bergumam. Biksu setengah baya itu agak malu, tahu bahwa orang di depannya tidak sederhana, jadi dia tidak banyak bertanya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan berjalan ke aula dalam. Hanya ada begitu banyak di toko ini, tawa biksu setengah baya itu. 2 tingkat tinggi dan 6 tingkat menengah, ada banyak tingkat rendah, ada 20, total 19 juta batu sumber. Yin Ming meninggal tanpa bicara, dia membagikan tas penyimpanan berisi batu sumber, mengambil tas penyimpanan biksu setengah baya, berbalik dan berjalan pergi, itu benar-benar cepat dan cepat. Biksu setengah baya itu terlihat aneh, platform teleportasi adalah produk penting yang menyelamatkan jiwa, sangat berharga, dan itu pernah dihilangkan, kebanyakan orang tidak mampu membelinya, apalagi membeli begitu banyak. Yin Ming akan memasuki jalan yang bising, mendengarkan diskusi kuartet, dan kemudian memasuki sebuah toko. Platform teleportasi memang berharga, meskipun ada banyak toko di kota ini, tidak ada banyak platform teleportasi. Bahkan jika ada, jumlahnya sangat terbatas, dan ia tersapu olehnya. Dia membeli platform teleportasi, dan kemudian dia datang ke pusat kota, seperti yang dia pikirkan, selain orang kuat yang menjaga teleportasi, ada juga cermin emas, yang menyebarkan cahaya cemerlang. Ada banyak orang yang mengantri, Ye Chen dan Yan Long tidak terburu-buru, dan mereka diam-diam pada akhirnya. Meskipun cermin misterius itu tidak misterius, cermin itu tidak mencerminkan misteri orang mati dan orang mati, melainkan ditujukan pada tubuh suci kuno, apakah itu sumber tubuh suci, darah, Yuan Shen, atau mata peri. Tetapi tidak ada yang namanya Yin Ming, dan kemarahan banyak orang tidak menyebabkan keraguan. Ye Chen dan Yan Long melewati celah lagi, memasuki lorong, dan kemudian mengambil kendi untuk membuka. Ketika dia tiba di kota kuno yang baru, Ye Chen mulai menyapu platform teleportasi lagi. Dia terus melakukannya melalui kota-kota kuno, membeli platform teleportasi sepanjang jalan. Jalan ini cukup aman dan tidak menimbulkan kecurigaan, memang inilah yang ingin dilihat keduanya. Mereka sangat senang mengirim dan menyapu. Jinwu dan Sun Peng cemas. 10.000 orang telah dicari selama 3 hari. Tidak mungkin untuk menangkap Ye Chen, bahkan bayangannya. Apakah orang-orang Peacock dan Saint Ape yang telah melakukan intervensi, kata Jinwu Huang dengan dingin. Kota-kota kuno di sekitar keluarga mereka dijaga oleh tentara berat. Ye Chen tidak pernah bisa menghindarinya, kata Huang Penghuang, kecuali dia terbang menjauh dari susunan teleportasi kota kuno. Untuk lebih dari 5.000 ras, ada orang kuat yang mencari di luar, dan semua orang memegang cermin surgawi.
Dia dapat menghindari teleportasi kota kuno, dan dia hampir tidak dapat menghindari orang yang mencari, kecuali Raja Merak dan leluhur kera suci keluar dan pimpin ekaristi kuno ke keluarga mereka. Ini sangat tidak mungkin. Kaisar Angsa Darah kuno itu dengan samar berkata, setiap suku ditunjuk sendiri. Para leluhur perlu mengambil alih penunjukan diri, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang ekaristi. Atau, Ye Chen bersembunyi, mengambil semua napas, dan berada di lokasi rahasia. Butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan posisi kaisar-kaisar. Setelah dinyalakan, jika dia masih di wilayah selatan ini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari pelacakan ribuan orang. Bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak akan lepas dari pengepungan ini. Chapter 1556. Di Dingzong, Yanlong melakukan pot lain, sementara Ye Chen duduk diam, mengabdikan dirinya untuk mempelajari kutukan melarang Xianyan, berharap itu bisa retak. Jika kutukan itu diselesaikan, akan jauh lebih mudah untuk melarikan diri. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah bahwa kutukan ke-9 prajurit kaisar dilarang, dan ia tidak bisa diguncang dengan sombong, dan ia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya, kecuali jika ia akan lagi menghukum Tuhan. Jelaslah, apa yang disebut malapetaka surgawi itu telah merindukannya pada saat ia naik tahta menjadi orang suci. Mustahil untuk memajukan Raja Semu yang bijaksana, dan tidak mungkin menarik yang disebut pewaris surgawi. Kota kuno lain telah berlalu. Jika sama saja, kita akan segera dapat meninggalkan wilayah selatan. Yanlong menyeruput minuman anggur. Tampaknya keluarga ini menginginkan, tetapi ini yang terjadi. Sudah cukup untuk membuktikan kematian dengan menelan setan, kata Ye Chen ringan. Kamu terlalu gugup, ayo, kendi penuh, kata Yanlong, dan mendorong sebotol anggur. Mungkin iya, Ye Chen berdiri tanpa sepatah kata pun, dan sedikit mengernyit, matanya sedikit berkedip dan menatap Nihility. Apa yang terjadi? Yanlong tiba-tiba mendongak dan menatap Ye Chen dengan ragu. Ada kekuatan misterius yang mengawasiku, Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, kuno dan kuat. Apakah ini sebuah perlombaan? Wajah Yanlong juga jelek, apakah kekuatan prajurit kaisar? Cepatlah. Ye Chen memejamkan matanya dan menatap keempat sisi matanya dari antara orang mati. Mereka pergi ke kota baru, tetapi dia tidak memerintahkan Yin untuk mati untuk menyapu platform teleportasi di kota, tetapi langsung pergi ke pusat kota, hanya untuk menghemat waktu dan menghindari perubahan mendadak. Sebelum teleportasi, masih ada garis panjang, satu persatu menerima mengintip dari cermin ilahi, Ye Chen melirik dan datang langsung ke depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melompat di garis. Hai, yang lain tidak melakukan apa-apa, dan kutukan itu terdengar, apakah Anda tahu jika Anda datang lebih dulu? Teman-temanku, maafkan aku, ada kebutuhan mendesak untuk usia tua. Yin Ming meninggal dan membuka tas penyimpanan. Tim tidak sia-sia, Yuan si masing-masing 10.000, dan orang tua yang telah membayar dosanya. Jika ada masalah yang mendesak, maka teman itu akan menjadi yang pertama. Melihat uang untuk diambil, orang-orang di belakang tertawa, dan tidak butuh waktu lama untuk menunggu. 10.000 won, mereka menghasilkan uang. Seperti yang diinginkan Ye Chen, Yin Ming meninggal dan pertama kali naik ke altar untuk menerima kilasan cermin dewa. 3 Raja Suci yang menjaga formasi teleportasi melirik prajurit yang sekarat demi menyelidiki tim. Tembakan itu sangat murah hati. Orang ini jelas tidak sederhana, tidak kaya biasa. Mirror Dewa tidak melihat bentuk abnormal, dan kematian akan masuk ke area teleportasi, dan kemudian menghilang. Setelah memasuki saluran transmisi, Ye Chen terus melakukan metode rahasia Zhoutian, memberkati lapisan demi lapisan, dan kutukan mata peri, juga ditutup-tutupi, menghindari mengintip dari meditasi. Benar-benar rumit. Yanlong mengerutkan kening, aku tahu siapa yang memandangmu. Sudah pasti bahwa bangsa memiliki 9 prajurit kaisar sebagai yayasan, dan mereka telah menggunakan metode rahasia untuk mencari dan mengunci posisi saya. Ye Chen mengerang. Tidak mudah bagi bangsa menginginkan perintah. Dengan mengatakan itu, dia memberi perintah bahwa kematian Yin Ming akan mempercepat dan langsung menuju pintu keluar. Yin Ming tingkat daseng akan sangat cepat. Seperti cahaya dewa, seharusnya butuh setengah jam. Dia mencapai akhir dalam waktu kurang dari 3 menit dan muncul di kota kuno baru. Dia tidak berhenti. Menurut perintah Ye Chen, dia langsung pergi ke pusat kota. Dia terus menggunakan keterampilan lama lagi. Dia melakukannya sepanjang jalan, melakukan perjalanan melalui kota-kota kuno, dan tidak peduli dengan konsumsi batu sumber, dan hanya ingin melarikan diri dari wilayah selatan tanpa masalah sampai lokasi terkunci. 9 orang duduk di istana bumi yang besar di wilayah selatan. Mereka semua adalah leluhur suatu suku, semua adalah kerajaan semu, dan leluhur Sun Peng dan Jinwu semuanya ada di sana. Di atas mereka, ada Kaisar Tao Kaisar, memancarkan prestise Kaisar Tao, dan ada hukum Kaisar Tao terbang, karena keberadaan mereka, waktu masih, dan semuanya dikembalikan ke asalnya. Ye Chen harus dihormati, bukan saja dia telah memprovokasi orang-orang yang dicari, tetapi dia juga telah menyebabkan 9 kaisar sempurna untuk menggunakan 9 kaisar terhormat untuk menemukan tempatnya. Ini adalah kehormatan tertinggi. Tidak heran dia tidak mengunci posisinya dalam waktu yang lama. Nenek moyang Sun Peng mendengus, sebenarnya itu adalah hukum rahasia evolusi Zhoutian. Orang tua itu seharusnya berpikir bahwa dia benar-benar memandang rendah dirinya.
Dia terlihat sangat mirip dengan Liu Dao. Apakah keduanya akan berhubungan? Leluhur Feng Diao mengerang. Dan siapa rahasianya dari evolusi Sutian? Ada lebih banyak orang yang terlihat seperti surga dan surga. Mungkinkah mereka semua terkait dengan 6 cara? Leluhur berdarah tersenyum, bahkan jika 6 cara datang, dia bahkan mati. Tidak penting apa metode rahasia yang kamu jalani. Leluhur Baki mencibir, dan Tian Linggai menembak dengan cahaya ilahi, dan jatuh ke pedang pembunuh yang tergantung di kepalanya. Itu adalah kaisar ekstrim suku Baki, leluhur sukunya. Selama musim banjir, kaisar juga keluar, dan sejarah Xuan Huang disebut kaisar besar Qi. Seperti dia, kedok surga 8 orang lainnya juga menembakkan cahaya dewa, masing-masing tenggelam ke dalam prajurit kaisar ekstrim mereka sendiri, menghidupkan kembali kaisar Wei, memberkati metode rahasia, dan membuat prajurit kaisar berdengung. Segera, di masing-masing prajurit kekaisaran, kemegahan-kemegahan ditaburkan dan digabung bersama untuk membentuk tirai air. Gorden air agak kabur, tetapi menjadi lebih jelas dan lebih jelas di bawah gemetar tentara kekaisaran. Garis besar wilayah selatan muncul di tirai air. Kesembilan kaisar bergetar bersama, mengunci satu sisi, mengunci saluran luar angkasa, dan mengunci seseorang yang tertutupi jubah hitam di saluran itu, dan akhirnya mengunci pinggang orang itu. Ada 4 artefak tingkat suci di tas penyimpanan. Tersembunyi di senjata ajaib. Jin Wuhuang tersenyum dingin, ini benar-benar mengejutkan. Pria berjubah hitam itu haruslah boneka yang sangat tinggi. Peng Peng mengerang, tidak heran jalan ini belum dilongok oleh cermin para dewa surgawi, tetapi misterius. Jangan omong kosong, kumpulkan yang kuat dan keliling kota. Leluhur tua Peng Peng berkata dengan dingin, mata peri tertutup, dia tidak bisa menggerakkan langit, dan dengan cara apapun, dia akan menangkap lelaki tua itu. Dia tidak bisa lari. Beberapa klan-klan melangkah keluar dari aula, menyuruh mereka keluar. Pada saat itu, tidak peduli apakah orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis bersembunyi di kota-kota kuno besar atau yang kuat mencari di luar, setelah mendapatkan pesanan, mereka semua berkumpul menuju kota kuno itu, dan pertempuran itu sangat besar. Pergerakan besar seperti itu membuat kota kuno yang menghiasi tempat berkumpul menjadi gelisah, dan semua memandangi perjamuan malam, orang-orang kuat yang tersembunyi dari orang-orang kuno di kota kuno telah dipindahkan. Apakah mungkin mereka menemukan Ekaristi? Iya dan tidak, hanya pergi dan melihat. Orang-orang yang tidak berpikir tentang kultivasi, orang-orang yang suka pergi ke teater, mengikuti tim besar dalam kelompok 3 atau 5, dan tidak sabar untuk melihat pertunjukan besar. Jika ini ditemukan, tidak akan ada kematian. Terlalu banyak orang menghela nafas diam-diam, mengikuti kerumunan, dan bergegas ke kota kuno, berharap Ye Chen bisa melarikan diri. Di tripod besar, Ye Chen bangkit, dan memerintahkan Yin Yin yang masih berada di saluran luar angkasa untuk menenangkan diri, kemudian matanya menyipit menjadi garis, menatap mematikan di pintu keluar. Kenapa berhenti? Yan Long juga melihat pintu keluar, dia tidak melihat adanya kelainan. Kota kuno yang akan kita kunjungi sudah penuh dengan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis. Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, atau bahwa kota kuno telah dikelilingi oleh kelompok-kelompok, dan hanya menungguku muncul, akan dibunuh dengan guntur. Kamu bisa melihat semuanya. Yan Long terkejut, matanya melebar, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Sebelum aku pergi, aku menanam dinasti Yin di kuartet, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang kuat dari semua kelompok etnis telah datang ke kota kuno ini. Jelas, mereka telah menemukan tempat kita. Lalu, itu, Yan Long panik. Jika ini padam, itu akan hancur menjadi abu. Jangan melalui pintu keluar, ledakan melalui bagian ini. Ye Chen melompat keluar dari tripod besar, Yuan Shen mengambil alih tubuh suci yang besar, membakar pedang diam di tangannya, dan pedang memotong lorong ruang angkasa. Saluran ruang angkasa runtuh, dan dia terlibat dalam retakan ruang angkasa. Pada saat yang sama, platform teleportasi dikorbankan, dan elemen gila dituangkan ke dalamnya. Tim itu pulih dan menghilang ke dalam retakan ruang. Dia memindahkan platform teleportasi dan memusatkan kota kuno untuk mengelilingi pria tua itu dengan radius 300.000 mil. Di Istana Selatan, leluhur suku Sun Peng saling mengirim perintah satu sama lain melalui transmisi suara. Apa yang dia lihat di sini jelas. Metode rahasia berdasarkan 9 tentara kaisar sangat mendominasi. Itu telah mengunci Anda. Selama Anda masih di wilayah selatan, Anda dapat melihatnya di mana-mana. Perintah, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis yang masih bergegas ke kota kuno, hanya menetap, membentuk tim persegi di tempat, mengisi langit kuartet, susunan pengetahuan Sutian dihidupkan kembali, sampai Ye Chen muncul. Chapter 1557. Di saluran platform teleportasi, Ye Chen terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika dia sampai di pintu keluar, platform teleportasi dihilangkan, dan dia menyapu platform lain dan melangkah langsung, mendidih sebanyak mungkin. Kemana harus pergi? Beberapa orang dari keluarga yang kuat menemukan Ye Chen, menutupi dunia dengan satu telapak tangan. Tentu saja, pria itu memiliki telapak tangan yang kuat, tetapi itu masih terlambat 1 menit, Ye Chen sudah berjalan pergi melalui platform teleportasi. Aku tidak tahu arahnya, tapi platform teleportasi tidak akan bisa banyak berteleportasi. Semakin banyak orang kuat berkeliaran, dan menurut urutan leluhur Sun Peng, mengelilingi dunia 300.000 mil, lapis demi lapis, dengan lebih dari 5.000 balapan, jumlahnya terlalu besar.
Yang paling menyakitkan bukan ini, tetapi posisi kaisar. Ye Chen tidak bisa melarikan diri dari manapun dia pergi. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Pengepungan menyusut. Bahkan jika ada platform teleportasi, sulit untuk melarikan diri. Namun, hal yang paling menyakitkan ini juga merupakan hal yang paling beruntung bagi Ye Chen. Posisi prajurit kaisar membutuhkan leluhur Sun Peng, yang tidak bisa melarikan diri, dan tidak ada partisipasi semu kekaisaran dalam perang. Ini adalah kabar baik. Di lorong itu, mata Ye Chen mekar dalam cahaya kemasan, dan kekuatan tempur puncaknya telah meletus. Tangannya bergetar dan pedangnya penuh dengan horor. Dia selalu siap untuk bertarung, memaksakan jalur darah. Biarkan Lao Zi keluar dan lakukan semuanya bersama-sama. Yan Long dari Dingzong juga menunjukkan pedangnya yang hantu, amarahnya penuh, ekspresinya gila, matanya merah, dan dia siap mati. Ini tidak cukup bagi Anda untuk menggesek. Ye Chen langsung mengutuk. Dia tidak akan pernah melepaskan Yan Long untuk menambah kekacauan. Kemampuan kultivasinya benar-benar tidak cukup. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan pedangnya, satu pedang memotong bagian itu, dan menghancurkannya. Karena tentara kaisar memposisikan untuk mengunci pintu keluar dari bagian itu, pasti ada orang kuat yang menunggu di pintu keluar. Sekarang setelah dia mengetahui hal ini, dia tidak akan dengan patuh keluar melalui pintu keluar, tetapi akan mematahkan lorong sebelumnya. Kalian semua menunggu di pintu keluar, dan aku tidak akan keluar melalui pintu keluar. Saya harus mengatakan bahwa gelombang operasi ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Seperti yang Ye Chen pikirkan, jalan keluar dari platform teleportasi memang penuh dengan orang-orang yang kuat, tetapi masalahnya adalah bahwa Ye Chen berlari setengah jalan, sehingga orang-orang yang kuat dari berbagai ras harus mengubah posisi lagi. Pelarian Ye Chen sangat licin, dan ada banyak medan perang. Dia berjalan di sekitar 300.000 mil langit dan bumi, dan itu melukai semua orang kuat di suku. Di mana ada begitu banyak stasiun teleportasi. Sekali lagi, Ye Chen berlari keluar dari saluran luar angkasa, tapi kali ini tidak sebagus beberapa kali sebelumnya, tidak heran ada terlalu banyak orang dari semua kelompok etnis. Begitu mereka keluar, mereka melihat Ling Tian Zhangyin menembak. Raja bijak, berani menghentikanku. Ye Chen dengan dingin bersenandung, memotongnya dengan pedang, dan membelah Raja bijak. Dia didukung oleh tubuh suci yang besar dan tentara kerajaan semu. Namun, itu karena halangan dari Raja Suci sehingga dia kehilangan kesempatan untuk memindahkan platform teleportasi untuk melarikan diri, dan orang-orang kuat dari kuartet bergabung untuk membingungkan ruang dan memblokir transmisi platform. Lari lagi. Di timur, 3 orang suci besar dari kelompok etnis Jinwu memimpin selusin Raja Suci untuk membunuh mereka. Mereka adalah mata emas, tetapi pada saat itu mereka semua berdarah dan gigi mereka tergerus. Hari ini kamu tidak bisa lepas dari maut. Di barat, 3 orang suci besar klan Sun Peng dipimpin oleh sekelompok Raja Suci. Mereka luar biasa, pembunuh, dan tampak seperti setan. Tangkap. Di selatan, Santa besar suku Baki memimpin yang kuat, dikelilingi oleh berbagai instrumen horor, meremas tangan untuk membunuh makhluk itu, paksaan itu terlalu kuat, dan langit virtual runtuh. Lebih baik bagimu untuk mati daripada mati. Di utara, 3 pendeta dari suku Taigu Fengdiao secara pribadi memimpin tim. Ada banyak Raja Suci di belakang mereka, mengendarai kereta kuno, dan dunia bergejolak. Tidak hanya 4 sisi tenggara, barat laut, tetapi juga 4 arah tenggara, timur laut, barat laut, dan barat daya juga dihancurkan oleh pedang yang kuat, atau terbang, atau awan dan kabut, atau binatang gunung roh. Membunuh, semua dihadapkan dengan ngeri. Dunia ini bergejolak dan bergemuruh, seperti guntur keabadian, ada orang-orang di mata, berdiri di langit dan menutupi bumi, seperti ombak dan ombak. Ini hanya bagian dari itu. Ada lebih banyak di jalan. Pengepungan lebih dari 5.000 ras. Tingkat pertempuran sebanding dengan perang. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam perang tidak kurang dari ratusan ribu. Dibandingkan dengan mereka, sosok Ye Chen tipis, dan selalu ada kemungkinan ditelan. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu akan membayar harga darah. Ye Chen Leng Heng juga gila, memegang tangannya sampai mati, dan langsung pergi ke barat laut untuk membunuh masa lalu, yang merupakan suku angsa darah kuno. Tekankan untukku. Angsa berdarah suci dengan dingin, alisnya berdarah. Tetapi itu adalah segel harta karun, prajurit suci yang sebenarnya, setiap darah yang ditumpahkan seberat gunung. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat sebelum segel harta karun berdarah kewalahan, dia memindahkan rahasia untuk mengubah dunia, dan mengubah posisi dengan Raja Suci di samping angsa darah, dan lolos dari pukulan. Dia diabadikan dalam tubuh Sein besar, tetapi Yuan Shen adalah orang suci. Dia masih jauh dari memainkan kekuatan tempur Sein besar, tetapi dia tidak berani menyesal dengan Grand Sein. Masih mungkin untuk mengubah posisi. Ketika dia pergi, Raja Darah Angsa Suci dirusak, dia terhapus oleh segel harta karun darah ternoda dari tingkat suci yang besar, dagingnya dihancurkan menjadi daging, dan tubuh sejati Yuan Shen tidak bisa melarikan diri. Bajingan, angsa berdarah sangat marah dan menyapu Ye Chen dengan satu telapak tangan, tetapi Ye Chen masih berada di luar posisi ketika dia bergerak, dan pindah ke tempat lain, mengubah posisi dengan angsa berdarah yang ribuan kaki jauhnya. Itu adalah perampokan darah lagi, dan Jun Zunseng dihancurkan dan dibunuh,
Tetapi Ye Chen mengulurkan tangan, sebagian besar tingkat orang suci dan tingkat Sun Seng Wang, dan dia dihancurkan dengan satu pedang, membunuh darah. Membatasi ruang, menghancurkan langit dan mengubah tanah. Orang suci besar suku Sun Peng itu minum, dan mengaktifkan instrumen takdir. Orang suci besar dari ras lain tidak bodoh, dan mereka diam-diam memblokir ruang langit dan bumi. Mengubah langit dan diblokir, Ye Chen melambaikan pedang kuasi kaisar dengan panik, membelah sepanjang jalan, seperti dalam gelombang orang laut, dia hanya membuat jalur darah. Di bawah Sein besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Beri aku segel. Beberapa orang suci besar telah datang ke kematian mereka, dan bersama-sama mereka mendesak jaring langit setinggi Santa, Lingtian, untuk menangkap Ye Chen hidup-hidup. Ini adalah senjata terlarang, yang dirancang untuk menangkap orang. Ye Chen tidak berani menyesalinya. Hal utama adalah dia tidak bisa terjebak. Begitu dia sedikit lambat, dia kewalahan oleh pembunuh yang luar biasa itu. Dia seorang suci sejati, dan sulit untuk melarikan diri. Pada saat api lampu listrik, ia memanggil seorang jenderal yang sedang sekarat, seperti surai dewa dimasukkan ke dalam perjamuan, menghalangi jaring langit, dan kemudian dinamisme sekarat meledak langsung di langit yang kosong. Peledakan diri yang mematikan dari Yin Yin tidak ditujukan pada Skynet, tetapi penjara ruang surga dan bumi ini. Peledakan diri dari dinasti suci Yin Yin, betapa dahsyat dan kuatnya, secara langsung menghancurkan Skynet menjadi celah, dan bahkan kurungan ruang dunia ini juga diledakkan oleh ledakan ini. Penjara ruang diangkat, Ye Chen pindah ke surga dan bumi lagi, dan waktunya sangat akurat, dan tidak terpengaruh oleh peledakan diri. Dalam sekejap, ruang lingkup peledakan diri diledakkan. Meskipun dia pergi, orang-orang kuat dari semua ras sangat menderita, terutama yang kuat di daerah ledakan diri, yang berubah menjadi potongan-potongan kabut darah, dan orang-orang kuat tingkat Santo besar sangat malu. Bajingan, kemarahan meledak menjadi kemarahan dan pembunuhan, begitu banyak orang kuat, tidak kekurangan orang-orang kudus yang hebat, sangat malu, terhina, dan dihina oleh seorang suci yang memasuki tubuh junjungan. Banyak kekuatan suci besar bersama-sama memenjarakan ruang itu lagi, serang tubuh primordialnya. Begitu kata ini keluar, semua yang kuat di kuartet itu bersih, setiap alis mekar dengan cahaya peri, dan masing-masing ditembak dengan cahaya, masing-masing berkilau dan masing-masing padam, mengunci Ye Chen Yuanshen. Ye Chen gemetar, dan Yin Sein tingkat kedua agung akan dikorbankan. Dia tidak pernah berpikir dia akan meledakkan dirinya sendiri. Penjara di ruang angkasa meledak lagi. Sesaat sebelum dia dihantam sejumlah pedang Yuanshen, dia bergerak lagi dan lagi untuk menghindari pengetahuan, atau dia sebagian besar dimusnahkan. Darah menodai langit dan bumi, dan mereka yang digantikan oleh Ye Chen menyelamatkan jeritan dan tubuh serta para dewa dihancurkan. Anda benar-benar sial, seorang santa yang hebat dari suku Baki melemparkan kekuatan magis yang besar, menghalangi cara Ye Chen, membingungkan ruang kuartet, dengan jari menguap, mendekati hati Ye Chen. Ye Chen lengheng, Yin Yin ketiga akan terbunuh, dan dia memblok satu jari untuknya, dan dia tiba-tiba melambaikan pedang Zundi, dan memutar 8 kidaseng untuk terbang, hampir dibelah oleh pedang. Untuk sesaat, Jin Wu Daseng bergegas ke punggungnya, pisau telapak tangan, darah dan tulang Ye Chen terbang secara horizontal, dan sebelum telapak kedua tercapai, dia ditendang ke belakang oleh tinju. 7 atau 8 pasangan suci hebat datang untuk membunuh, atau instrumen sihir, atau kekuatan magis, dan bermain pada saat yang sama. Mata Ye Chen memerah, dan dia memerintahkan pangeran suci ketiga untuk mati dan menghadapinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia meledakkan dirinya secara langsung. Dia benar-benar marah, sekarat pembalasan akan dikorbankan, dan orang yang berbisa yang meledakkan dirinya akan mati secara langsung atau diledakkan. Permainan gila, tanpa biaya, di antara kerumunan orang kulit hitam, meledak aliran darah, bekerja sama dengan langit untuk mengubah tanah dan menyusut menjadi beberapa inci, dan pecah dari pengepungan. Kemana harus pergi? Sun Peng Daseng mengejarnya, memegang tembakan pertempuran, dan menembus tubuhnya dengan satu pukulan. Ye Chen berbalik tiba-tiba, dan sebuah pedang mematahkan Peng Peng Daseng. Pada saat yang sama, dia bertukar posisi dengan batu besar di luar Qianzhang, lolos dari serangan langit, dan sepenuhnya melarikan diri. Platform teleportasi telah dikorbankan, selangkah maju, menanamkan sel sperma secara gila-gilaan, dan Anda harus menggunakan platform tersebut untuk berjalan pergi. Yang kuat luar biasa terbunuh, dan ketika dia melihat bahwa medan perang telah didesak, satu demi satu melakukan ruang kacau kekuatan magis yang besar, tapi dia satu langkah terlambat untuk menghentikan Ye Chen, dan dia menghilang ke dunia. Arah ke arah barat laut, kejar. Sun Tzu, dengungan dingin datang, tetapi leluhur tua Sun Peng, mengunci posisi Ye Chen, tahu bahwa ia melarikan diri ke sana, menunjukkan arah untuk orang-orang. Mengejar, wajah ras yang kuat dari puluhan ribu kelompok etnis, seperti S, dan suara kemarahan, atau menggunakan platform teleportasi atau pedang kerajaan, langsung menuju ke barat laut dan mengejar mereka. Dengan bantuan area teleportasi dapat menjadi jauh lebih cepat daripada platform. Sampah, banyak sampah. Di Istana Selatan, 9 leluhur juga marah untuk membunuh, begitu banyak orang kuat dari semua kelompok etnis tidak hanya menghentikannya, tetapi juga membiarkan pihak lain melarikan diri. Mereka semua tersesat, dan wajah orang-orang juga hilang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.